Shalom saudara. Ya, puji Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami rendahkan hati kami kepadamu. Kami tundukkan kepala kami, tapi mata iman kami memandang kepadamu. Engkau besar. Rencanamu besar dalam hidup kami. Terlalu ajaib Tuhan. Dan kami juga terlalu ajaib dalam pikiran-Mu. Kami juga terlalu ajaib dalam rencana-Mu. Kami terlalu ajaib Tuhan di benak-Mu. Dan kami bersyukur. Sebab Tuhan merancang kami dengan semua anugerah kebaikan. Bahkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami. Katakanlah apa yang Tuhan mau katakan kepada kami untuk mengajar kami, takluk kepadamu, taat kepadamu, berserah. Tolong kami untuk mempelajari firman-Mu dan kami diperkaya oleh firman-Mu. Dan sewaktu mata kami memandang firman-Mu, membaca firman-Mu, Roh Kudus berbicara kepada kami dan memberikan iman, memberikan pengharapan. Sebab firman-Mu adalah karya ajaib bagi kami. Firman-Mu kuasa bagi kami. Firman-Mu adalah janji-janji manis bagi kami, lebih manis daripada madu. Dan kami percaya firman-Mu besar. Kami siap untuk belajar firman-Mu saat ini, Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, kita bersukacita untuk hari ini. Amin. Ini hari ke-24. Saya diizinkan untuk istirahat, ya, dan dilayani oleh banyak orang, ya. Dan bersyukur saudara-saudara, dalam keadaan apapun Tuhan selalu baik. Amin. Dalam keadaan apapun Tuhan selalu baik dan Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita. Bahkan kalaupun menurut kita tidak indah, Tuhan selalu punya rencana yang indah. Amin. Firman Tuhan minggu lalu mengajarkan kepada kita, inilah yang hendak ku ingat, ku taruh di dalam hatiku. Semua kebaikan Tuhan. Nah, saudara-saudara, di awal tahun ini kita akan merenungkan tentang Tuhan. Kita merenungkan Tuhan perancang hidup ini dan sekaligus Tuhan pemilik kehidupan ini. Jadi kita akan merenungkan bagian ini untuk memperkaya kita, menguatkan kita, karena ini baru start ya, di tahun 2023, walaupun kita sudah berlari kencang sejak tahun-tahun yang lalu, tapi kita memiliki pengharapan di tahun ini bahwa Tuhan yang setia akan selalu menolong, memberkati kita. Nah, tema kita pada pagi ini, sebesar apakah Allah kita? Sebesar apakah Allah kita? Saya diberkati dengan gambar ini. Ya. Dan gambar ini menceritakan Allah kita begitu besar dan dahsyat. Tapi rupanya gambar ini belum mewakilkan tema kita. Sebesar apakah Allah kita? Kita mempelajari bagian ini supaya kita
juga memiliki sebesar apakah iman kita kepadanya. Sebesar apa kita mengenal Tuhan, sebesar itulah kebergantungan kita kepada Tuhan. Sebesar apa kita mengenal kuasa Tuhan, sebesar itulah iman kita. Kalau kita hanya mengenal, ya mungkin tahu Tuhan itu hebat, mengenal Tuhan hanya sebagai pencipta, tapi pencipta yang mana? Karena itu saudara-saudara, kita akan belajar tentang kisah penciptaan. Kisah penciptaan, kita akan belajar dari Kejadian 1 ayat 1. Hafal dong ya? Hafal, ya. Tapi coba kita baca pelan-pelan. Sebenarnya ayat ini bacanya cepat. Bacanya cepat. Ayat 2 bacanya pelan. Ayat 3 bacanya pelan. Nah, saya akan beritahu kenapa bacanya cepat. Ya memang karena singkat juga ya. Tapi coba perhatikan ya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa cepat? Coba ayat 2. Kita baca sama-sama 2, 3. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menyelimuti samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atasnya. Agak pelan bacanya. Agak panjang. Kenapa? Kenapa ini lebih cepat bacanya? Karena objeknya sedikit. Objeknya cuma 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Selesai. Selesai bacanya. Tapi baca ayat 2, baca ayat 3, itu pelan. Saya mau saudara-saudara waktu membaca Alkitab, jangan membaca seperti koran atau sedang dikejar panggilan alam. Cepat-cepat mau selesaikan karena ada yang memanggil kita. Waktu baca Alkitab, bacalah dengan pelan. Karena Alkitab ditulis supaya kita mencerna baik-baik dan kita akan menikmati kekayaan, keindahan, kuasa dari firman itu. Sama dengan waktu makan, jangan makan selesai. Dokter mengatakan teorinya mengunyah makanan sebanyak 30 kali. Coba nanti pulang makan, hitung ya. Hitung. Bisa hitung? Bisa hitung? Enggak. Kenapa? Iya, karena dikejar-kejar. Dikejar. Coba kalau bisa hitung akan pelan. 1. Bisa hitung. Coba kalau selesai. Kekayaannya kita tidak nikmati. Vitaminnya kita nggak nikmati. Terserah urusan di dalam. Nah, kayak begitulah membaca firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, sewaktu kita membaca kisah penciptaan, bacalah dengan pelan. Baca dengan pelan. Kisah penciptaan ini bukan hanya menceritakan bagaimana kejadian atau proses dari penciptaan, namun saudara-saudara, Allah sedang berbicara kepada kita tentang hatinya. Ini kitab yang paling menarik saudara-saudara dibandingkan kitab yang lain. Saya coba mempelajari beberapa kisah penciptaan di agama lain. Itu berhamburan ayatnya. Tapi Alkitab menceritakan di satu pasal dengan begitu indah. Mulai dari hari pertama, hari kedua. Jadi saudara-saudara, Allah melalui penulis, jadi bukan Allah sendiri yang menulis Alkitab kita ini,
Tapi ada orang yang ditunjuk khusus. Berbeda dengan di sana, kitabnya langsung turun dari sorga. Berbeda. Kalau kitab kita ditulis oleh manusia. Kok manusia yang tulis? Itu hebatnya Tuhan. Dan Tuhan memakai manusia menulis sebagai pencerita atau narator. Ingat ya waktu belajar dulu di sekolah, ada cerita bersifat naratif, narator, ya, narasi atau prosa. Nah, Alkitab kita khususnya Kejadian pasal 1, pasal 2 ditulis secara narasi atau narator. Dan diceritakan dengan pelan-pelan, detail, seksama. Sebenarnya mengapa ditulis dengan pelan? Karena ada maksud besar dari Tuhan, bukan sekedar menceritakan kisah penciptaan itu, tapi ada maksud Tuhan supaya kita nikmati cerita itu. Tujuannya supaya kita mengetahui, dan lebih daripada itu, kita mengenal siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang kita layani. Itulah sebabnya kisah penciptaan ditulis di pasal yang pertama, bukan di dalam Matius, tapi dalam Kejadian pasal 1. Kisah Juru Selamat ditulis dalam Perjanjian Baru di dalam Matius, bukan di dalam Kejadian pasal 1. Indah sekali Alkitab kita, saudara-saudara. Indah sekali. Alkitab kita menceritakan mulai dari besar sampai kecil. Kapan cerita tentang dosa? Di pasal 3. Tetapi sebelumnya Tuhan mengobati jiwa kita, menghibur kita. Pasal 1, pasal 2. Dan bagi saya saudara-saudara, setiap ayat dalam lembaran Alkitab kita itu adalah janji Tuhan. Amin. Bahkan Kejadian pasal 1 ayat 1 ini juga adalah janji Tuhan. Ayat 2 juga janji Tuhan. Apalagi ayat 3 janji Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itulah sebabnya saudara-saudara, mengapa penulis memakai nama Allah. Elohim. Pada mulanya Allah, Elohim menciptakan langit dan bumi. Bukan ditulis pada mulanya Tuhan atau Yahweh. Bukan ditulis pada mulanya Adonai menciptakan langit dan bumi. Bukan ditulis pada mulanya Bapa menciptakan langit dan bumi. Bukan ditulis pada mulanya Firman menciptakan langit dan bumi. Bukan. Tapi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada tujuannya. Ada tujuannya saudara-saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan setiap kisah, setiap ayat, setiap kalimat, bahkan setiap kata di dalam Alkitab kita dapat menunjukkan siapa Allah dan bagaimana hati Allah bagi kita. Dan kita akan merenungkan bagian ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada banyak hal yang tidak dicatat oleh Alkitab. Setuju ya? Ada banyak hal yang tidak dicatat oleh Alkitab. Dan ayat 1 mengatakan itu. Ada banyak yang tidak diceritakan oleh Alkitab. Yang mana? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang manakah langit itu? Menurut saudara, ketika baca ayat ini, coba pelan-pelan bacanya ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Kira-kira langit yang dimaksud langit mana? Saya mau buka pikiran saudara. Yang mana langit itu? Yang pertama, menurut Kejadian 1 ayat 8, langit itu adalah angkasa atau cakrawala. Dan sejak ayat 6, ayat 8 dan seterusnya, langit diceritakan. Tapi bukan ini yang dimaksud. Ada 4 pengertian langit, tapi bukan ini yang dimaksud. Yang kedua, langit yang dimaksud apakah
yang warna biru yang kita lihat di atas itu. Gimana? Kalau kita membaca, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah langit yang dimaksud itu adalah langit yang ada tenda warna biru di sana? Lagunya Desi Ratnasari, tenda biru. Apakah itu langit? Dan saya berusaha mencari kata langit biru itu, saya susah mendapatkan di Alkitab. Walaupun banyak kata langit. Jadi bukan itu artinya. Tapi Matius 3 ayat 16 berkata, langit itu terbuka. Berarti itu tenda itu yang dimaksud. Yang warna biru. Tapi percayalah, ternyata tidak ada tenda warna biru di atas. Dan menurut astronot, mereka tidak menemukan warna biru di sana. Malah semakin tinggi di sana, tidak kelihatan warna biru. Berarti bukan ini yang dimaksud. Atau yang ketiga, pada mulanya Allah menciptakan langit. Apakah langit yang dimaksud itu adalah surga? Karena dalam bahasa Inggris ditulis the heaven. Tapi beberapa terjemahan bahasa Inggris menulis the heavens. Jamak. Tapi memang kebiasaan orang Ibrani atau Yunani menyebut langit itu jamak. Beda dengan kita Indonesia. Jadi langit aja yang dimaksud apakah? Itu sorga. Karena Yesus pernah berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Apakah yang dimaksud itu langit adalah sorga? Mungkin benar. Tapi saya mengajak saudara renungkan ayat 4 ini. Baru kita mengerti itulah Tuhan yang dahsyat. Apakah langit yang dimaksud itu adalah luar angkasa yang kelihatan bintang-bintangnya? Saudara lihat gambar di belakang itu bukan gambar bintang-bintang di langit, tapi itu adalah gambar galaksi. Itu bukan gambar bintang, titik-titik bukan bintang, tapi itu adalah galaksi. Itukah yang dimaksud langit dan bumi? Langit dan bumi, langit ini menceritakan luar angkasa atau alam semesta yang begitu besar Allah ciptakan. Dan itu yang saya katakan bahwa itu tidak dicatat dengan detail oleh Alkitab. Makanya baca cepat. Oke, kita saksikan ini. Sebentar ya. JJ tolong kita untuk putar videonya. Ada videonya di sana. Seandainya ayat 1a menciptakan langit, diceritakan beginilah mungkin ceritanya. Lihat videonya nak? Bisa dibantu? Ini diceritakan oleh ilmu pengetahuan. Tapi memang Tuhan merancang juga ilmu pengetahuan. Ada 3 video nanti kita saksikan ya. Bagaimana rancangan Allah yang besar ini. Sehingga kita mempercayai Allah kita Allah yang besar. Oke, ini ya. Ada suaranya? Dari awal? Dari awal dulu? Ini. He was in the beginning with God. All things came into being through him,
Itu semua galaksi-galaksi yang terdiri dari triliunan bintang-bintang. Dan begitu indah. Warna-warna yang indah diciptakan. In the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, God created the heavens and the earth. Kalau Tuhan ciptakan sedemikian dahsyat besar, ini yang Tuhan lakukan. Tapi tidak diceritakan kisah ini. Adalah sebuah kesaksian. Penciptaan dunia ini kesaksian siapa Allah sebenarnya. Dia terlalu besar. Wah, ajaib. Dari planet ke planet, bahkan dari galaksi ke galaksi. Dan ini ajaib bagaimana Tuhan merancang. Ya, lagi nak? Ya, dibantu dari sana. Nah, apa yang kita pikirkan tentang Tuhan? Kita pikirkan tentang Tuhan. Yang pertama, yang kita pikirkan tentang Tuhan bahwa ini bicara tentang kebesaran Tuhan. Tuhan terlalu besar. Tuhan terlalu besar. Ini kebesaran Tuhan. Ini ajaib saudara-saudara. Kenapa Alkitab, kenapa Tuhan tidak menyampaikan kisah penciptaan planet bumi? Planet-planet ada 9. Pluto sudah tidak terhitung. Mengapa tidak diceritakan penciptaan galaksi Bima Sakti? Galaksi Andromeda. Saya buka catatan saya. Galaksi Mesir. Galaksi Triangul. Ada 10 galaksi yang saya catat. Yang baru diselidiki. Yang baru diselidiki. Dan ada miliaran galaksi yang belum disebut. Yang belum ditulis. Bahkan di tata surya kita yang 8-9 planet plus dengan satu bintang matahari itu terletak di dalam satu galaksi namanya galaksi Bima Sakti yang paling besar dari semua galaksi yang terdiri dari miliaran bintang. Dan saudara tahu, matahari adalah salah satu bintang. Dan ada 200.000 sampai 400.000 bintang yang lebih besar dari matahari. Satu matahari saja sudah membuat kita panas. Dan kalau tidak diceritakan, sengaja tidak diceritakan, kenapa? Ditutupi supaya kita belajar sendiri siapa Tuhan yang hebat itu, siapa Tuhan yang besar itu. Tidak diceritakan supaya kita belajar. Ini bicara tentang kebesaran Tuhan yang begitu dahsyat. Kalau Tuhan besar, ya sebenarnya itu Natal itu ajaib, saudara-saudara. Natal itu ajaib. Tuhan menjadi kecil, masuk ke dalam rahim Ibu Maria. Itu yang mengerikan. Bagaimana mungkin Allah yang dahsyat? Allah yang dahsyat. Di agama sebelah itu mencoba menghitung berapa ukuran malaikat yang mengangkat aras Tuhan. Lalu dihitunglah malaikat yang mengangkat aras Tuhan itu 700.000 kilo. Besarnya malaikat itu. Berarti tahta Tuhan itu kali 4 saja berarti berapa? Bagi saya itu Tuhan masih sangat kecil. Tuhan, malaikat aja mereka bisa ukur-ukur ya. Tuhan sangat kecil kalau masih bisa diukur. Karena tatanya kalau malaikat yang mengangkat tahta itu ada berapa? Ada 4. Satu malaikat
700 kilo, besarnya kali 4 saja. Atau kali 8. Masih kecil. Karena galaksi kita nanti ada berapa ukuran multiverse, global multiverse. Yang terdiri dari seluruh galaksi-galaksi yang ada di dunia. Ini yang pertama, saudara. Tuhan begitu besar. Ini terlalu kecil. Dan ini penghalang kita mengenal Tuhan. Ini yang suka ragu-ragu tentang Tuhan. Padahal Tuhan begitu besar. Ini yang meragukan kasih Tuhan. Kenapa saya begini Tuhan? Kenapa hidup saya begini Tuhan? Ini terlalu kecil. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Itu bukan yang biru di atas. Langit ini adalah global universe. Kita tidak sedang menonton Iron Man yang ada multiverse. Ya, bukan. Saya tidak percaya ada kehidupan di sana dikumpulkan sampai Spider-Man akan muncul, ada 4 Spider-Man. Itu jangan percaya, itu teori. Tapi betul ada global universe, itu artinya dari sekian banyaknya galaksi-galaksi dihimpunkan dalam satu alam semesta besar. Itu yang disebut dengan langit. Kita terlalu kecil, saudara. Yang kedua, ini tentang kehebatan Tuhan. Ini bukan soal keindahan warna. Tapi Tuhan merancang dari ujung. Kalau Alkitab berkata dari ujung bumi, ternyata ini ujung dunia dari sana. Begitu dahsyat Tuhan menciptakan. Kita masuk dalam video yang kedua. Iya, ditolong lagi ya. Apa karena berpindah ke komputer sehingga tidak muncul ini? Luas alam semesta di galaksi kita. Ya, ada suaranya tuh? Diketahui oleh umat manusia. Di luar itu sampai saat ini masih belum dapat dipastikan apakah ada bentuk kehidupan serupa di antara triliunan planet yang tersebar di seluruh penjuru alam semesta ini. Jadi jangan percaya alien, gak ada. Ya. Sampai saat ini, manusia hanya bisa mengamati keindahan alam semesta di atas ketidaktahuan yang menjadi misteri besar untuk dapat dipelajari sampai generasi manusia seterusnya. Bumi kita ini memang kecil di antara gemerlap objek eksotis lainnya yang ada di alam semesta ini. Jika dilihat dalam skala kosmik, planet bumi kita ini tidak lebih hanya akan terlihat bagaikan butiran pasir yang ada di gurun Sahara. Saudara ingat itu, bumi kita. Di dalam sistem bintang kita saja atau matahari, bumi tidak akan tampak besar jika dibandingkan dengan planet lainnya yang ada di sistem bintang ini. Tata surya kita ini terlalu luas untuk membuat bumi menjadi besar. Lalu seberapa luaskah sistem bintang atau tata surya kita ini? Jadi, coba Anda bayangkan saja, jarak antara bumi dan matahari adalah sekitar 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Dengan jarak itu, para astronom menggunakannya sebagai cara pengukuran jarak antara satu objek dengan objek lainnya. Jarak antara bumi dan matahari dibulatkan menjadi 1 SA atau satuan astronomi, yang berarti 1 SA sama dengan 150 juta kilometer. Sekarang, sebagai perbandingan jarak matahari dan sabuk Kuiper atau tempat Pluto berada adalah sekitar 50 SA. Jika dihitung dengan jarak satuan kilometer, 50 SA sama dengan sekitar 7,5 miliar kilometer. Nah, itu merupakan jarak yang sangat-sangat jauh dan sudah bisa membuat sistem bintang kita tampak dengan luasnya. Namun, apakah itu luas dari tata surya kita? Jawabannya tentu adalah tidak. Dalam galaksi Bima Sakti atau Milky Way, inilah
sistem galaksi kita yang terbentuk dari ratusan miliar bintang dan triliunan planet yang tersebar di seluruh penjuru galaksi. Dari sini, sudah tidak mungkin untuk menanyakan di manakah keberadaan bumi atau sistem bintang matahari. Semua sistem bintang termasuk matahari hanya diwakilkan sebagai titik cahaya saja yang membentuk galaksi Bima Sakti. Menurut penelitian, luas dari wilayah keseluruhan galaksi ini adalah sekitar 100.000 tahun cahaya. Jadi bisa Anda bayangkan sendiri betapa luasnya galaksi kita itu. Lalu, sampailah kita di ujung dan batas pengetahuan manusia mengenai alam semesta ini. Wilayah ini dikenal sebagai Observable Universe. Di dalam sinilah rumah bagi sekitar 2 triliun galaksi di seluruh penjuru alam semesta ini. 2 triliun galaksi. Inilah wilayah yang menaungi semua penjelasan dari awal tadi. Dan menurut sebuah penelitian, luas diameter alam semesta yang sudah teramati adalah sekitar 93 miliar tahun cahaya. Dan itulah batas yang dapat diketahui oleh umat manusia saat ini. Itu yang baru diketahui. Bumi. Belum yang lain. Betapa dahsyatnya Tuhan. Sekarang coba perhatikan Alkitab kita. Pada mulanya Allah menciptakan global universe dan bumi. Dan bumi. Kenapa bukan dan galaksi Bima Sakti? Ayat 2, dan bumi itu belum berbentuk. Ini yang menarik, saudara-saudara. Tuhan menciptakan begitu dahsyat, begitu besar. Tapi perhatian Tuhan ke bumi. Bagian yang ketiga, ini berbicara tentang perhatian Tuhan. Ketika kita berkata pada mulanya Allah menciptakan galaksi, global universe, dan bumi. Ini yang menarik. Allah perhatian pada yang kecil. Yang pertama Allah menciptakan dunia yang begitu besar, lalu muncul yang kecil, bumi. Ayat 2, dan bumi belum berbentuk dan kosong. Itu bumi. Tidak disebutkan Mars. Tidak disebutkan Jupiter. Apalagi Vario. Jupiter, motornya kok komeng ya. Ya. Tidak disebutkan. Yang disebutkan adalah bumi. Dan itu planet yang ketiga dari matahari. Ada lagi planet yang lebih besar. Saturnus. Kenapa tidak disebutkan? Dan ayat 3. Tuhan menciptakan terang di bumi. Ini perhatian Tuhan. Tuhan terlalu besar, terlalu ajaib. Tapi Tuhan memperhatikan bumi. Dan tadi, bumi itu dari lautan bintang. Bumi seperti titik pasir. Tadi tidak kelihatan bumi. Kira-kira bumi itu kelihatan di mana ya, planet bumi? Kalau bumi saja tidak kelihatan, apalagi kita. Tapi itu menariknya, saudara. Nanti baca pelan-pelan, kita akan lanjutkan minggu depan. Baca ayat ini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu, bumi ini kosong. Ayat 3 diciptakan terang. Ayat 5 diciptakan sampai dengan ayat 26 diciptakan manusia yang lebih kecil lagi. Tuhan perhatian dengan manusia. Kalau bumi begitu banyak unsur-unsurnya, manusia yang kecil ini terlalu banyak unsur-unsur di dalam. Dan Tuhan juga ciptakan itu.
Tidak diceritakan di Alkitab bagaimana penciptaan, bagaimana Tuhan merancang. Menurut Yeremia, bahwa tubuh kita di dalam kandungan ibu itu ditenun seperti orang buat tenunan, satu demi satu jaringan, benang pertama, benang kedua, benang ketiga. Ini perhatian Tuhan. Tuhan terlalu besar, terlalu ajaib, tapi juga Tuhan perhatian dengan hidup kita. Perhatikan penciptaan dari alam semesta, lalu memperhatikan hal yang kecil khusus bumi. Kalau kita baca di ayat 2, ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ayat 2, tidak ada kata itu. Dan bumi itu. Wh-arech. Dan bumi itu. Bukan dan Venus itu. Bukan dan Jupiter itu. Bukan dan galaksi Bima Sakti itu. Bukan dan bumi itu. Dan bumi itu juga yang mengecewakan Tuhan. Bumi itu juga yang membuat Yesus turun berkorban dan disalibkan. Karena bumi itu. Dan di bumi kita ada. Tapi walaupun demikian, Tuhan sudah siapkan. Dan sudah tahu kelanjutan bumi ayat 2 itu diciptakan di ayat 3. Semua isinya. Dan saudara tahu kelanjutan bumi itu di pasal 3 bumi itu sangat mengecewakan. Ada 2 orang diciptakan dan itu membuat Tuhan berkorban. Yesus datang karena dosa Adam dan Hawa. Bumi itu. Tapi bukannya Tuhan kecil hati mengerjakan bumi itu. Tapi sebaliknya Tuhan dengan berbesar hati memperhatikan bumi itu. Ada manusia yang dikasihi. Lebih dikasihi daripada Venus, Mars. Daripada planet-planet yang lain. Ada manusia yang dikasihi. Ada saya, ada saudara. Yang sangat dikasihi. Kita sangat dikasihi. Video yang ini mungkin ada. Diam dulu JJ. Harusnya bisa dong ini. Sudah bergerak. Kembali. Sebentar. Oke. Bantu lagi JJ. Coba perhatikan. Dari manusia tadi terus dilihat dari berapa kilo, 100 meter dan seterusnya. Dari satu manusia tadi. कहाँ से है ये राह कहाँ तक है ये राज कोई राही 10 juta, 100 juta kilometer, 1 miliar kilometer, 10 miliar kilometer, कितना ही 100 miliar. एक धुंध से Masih terlihat kan kau? एक धुंध में जाना है. Dan kita terlalu sombong. Padahal kita tidak terlihat, saudara. Siapa sih kita? Siapa kita? Kita tidak ada apa-apanya. Kita seperti pasir. Gak kelihatan. Tapi ini terlalu mahal hidup kita. Sampai berapa 100 miliar tahun cahaya, 10 miliar tahun cahaya. Kita tidak terlihat. Harusnya di mata Tuhan pun sebenarnya kita tidak terlihat. Kita sangat kecil. Tapi begitu perhatian Tuhan sampai jangankan tubuh kita. Masuk lagi sekarang dilihat. Apa yang dilihat saudara? Sekarang masuk terus. Manusia yang terlihat. Rumahmu terlihat. Engkau kontrak, engkau ngekos. Bahkan sampai matamu. Isi matamu terlihat juga. Isi dalam tubuh kita. Dan semua akan dirancang. Itu dalam tubuh kita. हम लोग Bukan cuma apa
सदियों तक ये खेल रचाना है संसार की हर शय का इतना ही फसाना है एक धुंध से आना है संसार की हर शय का terlalu sombong. Kita merasa besar, merasa kita punya harga diri. Tapi sekali Tuhan, oke, kalau bumi mungkin tampak seperti ini, tapi ternyata sekali Tuhan, kita tidak terlihat kalau bumi tampak seperti ini. Bagaimana kalau bumi tampak lebih kecil lagi, kita tidak terlihat. Dan kita terlalu sibuk ngurusin diri kita, padahal Tuhan merancang dunia begitu indah. Yang besar saja dirancang begitu indah. Apalagi hidup kita, saudara-saudara. Apalagi hidup kita. Dan Tuhan tahu semua yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tahu. Kita terlalu kecil. Saudara-saudara, saya mau tutup firman ini, renungan ini. Jadi dari besar, kita akan masuk ke kecil-kecil. Penerapannya begini, saudara. Apa yang saudara tangkap? Siapakah Allah kita? Allah kita bukan hanya besar, dahsyat, hebat. Tapi dia punya rancangan yang besar tentang hidup kita. Siapakah kita? Kita begitu berharga di matanya. Perhatikan kata, pada mulanya Allah menciptakan langit, galaksi, dan bumi. Dan bumi semakin kecil, Tuhan menciptakan manusia. Siapakah kita? Kita begitu berharga, kita terpelihara. Jangan kutuki diri kita, karena Tuhan tidak pernah mengutuk kita. Jangan sesali hidup kita karena Tuhan tidak pernah menyesal menciptakan kita. Tuhan sudah memberi obatnya, penawarnya. Jauh sebelum pasal 3 Kejadian, manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah kasih pasal 2. Tuhan sudah tahu, nanti kita pelajari itu. Pasal 1, pasal 2. Bagaimana Tuhan menyediakan obat. Jauh sebelum sakit, Tuhan sudah sediakan pertolongan. Jauh sebelum kita jatuh bangkrut, Tuhan sudah sediakan pertolongan. Jauh sebelum kita sedih, jauh sebelum kita dihancurkan, jauh sebelum kita gagal, Tuhan sudah menyediakan semua fasilitas untuk menolong kita bertumbuh. Itulah sebabnya mengapa manusia diciptakan pada hari ke-6, seri kedua, karena Tuhan sudah siapkan hari pertama sampai hari ke-6, seri pertama. Kita sangat berharga. Jangan kecilkan dirimu. Tapi juga jangan sombongkan dirimu dan besarkan dirimu. Jangan terlalu menyita perhatian Tuhan, padahal kita sudah mendapatkan perhatian Tuhan. Tuhan, apakah engkau tidak melihatku? Tuhan, lihat. Dan terlalu kecil saudara-saudara. Terlalu kecil hidup kita. Kalau ini bumi sebesar ini, terlalu kecil di mana kita letaknya ya? Terlalu kecil. Tapi Tuhan perhatian dengan kita. Kadang-kadang saking perhatian kita lupa Tuhan. Kita lihat diri kita besar. Masalah kita besar. Kesulitan kita besar. Kekurangan kita besar. Kemiskinan kita besar. Sakit kita besar. Kita lupa Tuhan bahwa Tuhan terlalu besar untuk kita. Saya maksudkan juga ini supaya kita malu. Selama ini kita terlalu sombong. Dan mengurusi diri kita sendiri. Tapi tidak mengurusi perkara-perkara Tuhan. Pertanyaan yang ketiga untuk kita renungkan. Apa rancangan Tuhan bagi hidup kita? Rancangan kebaikan. Rancangan kemuliaan. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau merancang hidup kami begitu ajaib. Engkau merancang hidup kami begitu dahsyat. Engkau merancang hidup kami begitu besar. Di benak-Mu Tuhan kami terlalu ajaib. Sampai Engkau memberikan Yesus menebus kami menjadi manusia. Sampai Yesus mati tersalib
Sampai Yesus menjadi manusia, menderita, bahkan menjadi hamba. Karena kami terlalu ajaib Tuhan. Dan kami percaya tahun ini juga, hidup kami terlalu ajaib Tuhan. Terlalu ajaib kasih-Mu. Terlalu ajaib. Terlalu ajaib perhatian-Mu. Engkau akan menciptakan setiap hari hidup kami baru. Sebab kasih-Mu selalu baru setiap pagi. Dengan warna-warna keindahan, kebahagiaan, sukacita. Dan Tuhan membawa kami pada kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai berkata-kata, tapi Tuhan tidak pernah berhenti berkata-kata akan firman-Mu untuk mengajar kami. Memberikan kami pengalaman baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Pengalaman baru, berjalan dengan firman-Mu, menghidupi firman-Mu. Karya Tuhan bukan hanya sebuah kesaksian saja, tapi karya Tuhan menuntun kami kepada maksud-Mu. Dan hidup kami adalah kesaksian bagi orang lain. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.